وسزوننا وأسه نحضة العلا شمع ولا شبه نهر البنقاء ولا سياسنا القدس ولا شيء كأجاس بصري ولا روي يا جواب حسب الله إلى روي يا شمس العارفين وإلى روي ويا جواب أجمل كلام شكرا ولا مواد وإلى رسول صان يا جواب وزني لا روي جي وبي حسن واسم مواد bagus bagus kelas وإلى روي مشان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسجن الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعني bi'ulumihi biddaroin amin. Qala halaman 8 Kiai, halaman 8 al-babus sulasi. Al-babus sulasi bermula ini itu bab yang ketiga. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan sab'atu akhbarin wal baqi atharun. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Makalah yang pertama, ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man, siapa orang asbaha yang masuk di waktu pagi atau di waktu subuhnya, wahwa yashku, dan kemudian dia itu ngadu, mengeluh kepada manusia, diqal ma'asi, tentang kesempitan hidupnya, ngadu kepada manusia, keluh kesah kepada temannya tentang kesempitan hidupnya, faka'annama yashku rabbahu, maka dia itu termasuk atau bagaikan orang yang mengeluh kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kata Rasul, siapa orang nih pagi-pagi bangun tidur, dia tiba-tiba bangun tidur ngeluh kepada orang, curhat. Orang mau pagi-pagi bangun tidur, ya enggak, bangun tidur dia nyari sarapan ke warung, dia bukan nyari sarapan malah nyari utang sambil ngomong ke tetangga, duh pusing saya nih, kerjaan belum dapat, THR belum cair, lebaran masih udah deket lagi. Nah ngeluh kayak gitu tuh tetangga, ngeluhnya ke orang, ngeluhnya ke tetangga, bukan ke Allah. Maka orang tersebut kata Nabi, wahwa faka'annama yashkurabahu, maka dia itu seolah-olah atau termasuk orang yang
ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya di mana? Ngeluh kepada orang, ngeluh kepada Allah. Dan sementara kan wasyikayatu la taliqu illa ilallah. Sedangkan syikayah, pengaduan, keluh kesah, curhat itu la taliqu, nggak pantas. Manusia keluh kesah, ngadu itu illa ilallah, kecuali ngeluhnya, ngadunya hanya kepada Allah. Nah, dia malah ngeluh ke orang lain, ngeluh kepada manusia, ngeluh kepada tetangga. Nah, maka orang tersebut disebutnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau dia ngeluhnya kepada manusia, yang mestinya ngadunya ke Allah. Amma syikayatu ilan nasi fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillah. Kalau dia ngadunya ke manusia, curhatnya kepada manusia, sementara dia tadi malam nggak curhat ke Allah, nggak tahajud kepada Allah, nggak mau najat ke Allah, pagi-pagi bangun tidur udah ngadu ke tetangganya tentang dirinya, tentang istrinya, tentang biliknya, ngeluh dia kepada tetangganya, ngeluh kepada manusia, fayya min alamati adamir ridha bi qismatillah. Maka orang itu termasuk orang yang tanda-tanda orang yang nggak nerima dengan ketentuan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Bikismatilah, dengan apa yang udah Allah bagi buat dia. Jadi gampangnya, pagi-pagi ada orang ngadunya ke sesama manusia, bukan ngadu ke Allah, maka orang tersebut sama aja sedang mengadu, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dianggapnya tidak menerima keriduannya Allah. Baik-baik nih. Bahkan kalau kita ngadu ke Allah, maka ngadu ke orang beda pasti. Bapak ngadu ke saya, ini mau lebaran, THR belum kelihatan, belum nongol. Duh Ustadz, saya mau curhat nih. Oh iya, datang ke rumah. Ada curhat, ada keluh kesah apa? Keluh kesah, dia ngadu ke kita. Gimana Ustadz nih caranya ya? THR belum turun, gajian belum ini, gajian belum kelihatan, utang udah sono sini, pusing saya, bini udah kayak gini. Ngadu ke saya, apa kata saya? Udah selesai ceritanya, udah, yuk sama-sama kita nangis bareng-bareng. Sama, gue juga masih punya masalah, gitu jawabannya. Ngadu sama temen belum tentu nyelesain masalah. Kalau segala sesuatu hanya diaduin kepada makhluk, itu nggak bakal nyelesain masalah. Kenapa? Karena makhluk pun sama-sama lagi punya masalah. Bisa jadi ketika antum ngadu ke saya, antum punya masalah, bisa jadi saya ini sedang punya masalah yang lebih berat dari ente. Ujian saya lebih berat daripada orang yang ngadunya itu. Sayyidina Umar pun sama, ketika ada sahabat ngadu datang ke Sayyidina Umar sebagai khalifah tentang istrinya. Tapi pas nyampe ke rumah khalifah Sayyidina Umar, itu orang dengar di kupingnya sendiri, Sayyidina Umar lagi dimarah-marahin bininya. Coba, Sayyidina Umar galak, masih dimarah-marahin bininya, ya kan? Sayyidina Umar galaknya dia sampai iblis sampai takut ngelihat dia. Tapi ketika Sayyidina Umar dimarahin istrinya, nah Sayyidina Umar dengar, nah sampai-sampai yang pengen ngadu itu nggak jadi tuh, pulang lagi, nggak jadi curhat. Lah, pemimpin gua aja begini, dimarah-marahin bininya, nggak jadi saya pulang. Tapi pas selesai itu dipanggil sama Sayyidina Umar, ada apa kok kemari? Ya enggak, Khalifah, tadinya saya pengen cerita begini begitu tentang keluhan istri saya. Saya dengar ente juga lagi dimarah-marahin bini di rumah sama soak katanya. Apa kata Sayyidina Umar? Ya begitu, hidup rumah tangga, makanya jangan banyak ngadu ke orang. Dimana ketika ada perempuan itu marah-marah, istri marah kepada kita, biarkan dia. Kenapa? Karena dibalik itu semua perjuangan dia itu lebih berat, lebih hebat daripada kita laki-laki. Perjuangannya tuh. Dibalik itu istri buat apa marah begini begitu, itu sayang sama kita. Jadi jangan sampai kita banyak-banyak ngadu ke makhluk. Nah, zaman sekarang kan orang banyak ngadunya ke makhluk. Kesal sama si A, nggak berani ngadu langsung ke orangnya, naikin ke status. Ya, kesal sama si B,
nggak senang sama orang yang nggak berani ngomong sama orangnya, naikin ke Facebook, naikin ke TikTok, naikin kemana, ke Instagram segala macam. Bahkan difitnah, dihujat, dibikin hoak, dilebih-lebihin beritanya, dibikin video, di framing seolah-olah benar-benar dia itu adalah salah yang divideokan itu. Padahal mah nggak ada apa-apa, bisa jadi karena hanya benci, hanya dendam, saya nggak suka sama situ, atau situ apa namanya telah menzolimi saya, dibuang ke Facebook, dibikin framing seolah-olah ente adalah benar, itu yang salah. Nah, padahal belum tentu menyelesaikan masalah. Bisa jadi ketika kita punya masalah, kita adukan kepada kawan kita adukan kepada saudara kita, tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan bisa menjadi tambah masalah. Di mana tambah masalahnya? Saya sama Kang Mas Rudi sekarang lagi baikan, lagi akrab umpamanya. Tapi tiba-tiba saya ada masalah dengan beliau, atau bisa jadi ada masalah dengan yang lain, bisa jadi yang tadinya akrab tiba-tiba jadi musuhan. Kalau udah jadi musuhan, bisa jadi saling membongkar aib, saling bongkar rahasia. Saya mau tahu si Ustadz Iswanto begini begitu, orang-orangnya asal mau tahu mau begini begitu dia. Saya tahu kartu matinya dia tuh. Kalau lagi kesel, kalau lagi baik mah iya, enggak. Jadilah tambah masalah kita. Sementara mengadu keluh kesah itu wasyikayah la taliqu illa ilallah. Mengadu mah itu nggak pantas kepada makhluk, tapi ngadulah hanya kepada Allah. Nggak pantas diadukan kepada makhluk, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau punya apa-apa, kalau itu nanti kita pulang nih ngadu ke bini kita, ngomong ke bini kita, Neng percaya sama Allah, percaya bang. Yakin nggak Allah itu ada? Ada. Yakin nggak Allah yang ngasih rezeki? Percaya bang, yakin. Buat apa Neng tiap hari sholat? Oke, kalau kayak gitu, kalau memang yakin Allah yang ngasih rezeki, mulai hari ini kamu jangan minta uang sama bapak. Karena Allah yang ngasih rezeki, yakin bang. Belum dipraktekin sama bini ya, untung bininya juga pinter ngaji, muslimat NU. Dia doa sama Allah. Benar kata suami saya, hanya minta kepada Allah, ngadu kepada Allah. Dipulang gara-gara ngaji, pulang ngaji nasoili ibad. Dia doa kepada Allah, habis sholat tahajud mau sahur, dia doa kepada Allah, ya Allah, hari ini beras sudah habis ya Allah, uang udah nggak punya, THR belum nongol ya Allah. Dia sambil doa kayak gitu, di sampingnya ada lakinya, tapi Allah dengar, lakinya juga dengar. Ya Allah, uang udah habis, beras udah habis, suami saya belum dapat THR ya Allah, emang suami gue mau pelit ya Allah. Tuh, kira-kira suami dengar gak Pak? Ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwiya. Jadi orang yang mengadu kepada manusia itu adalah min alamati adamir ridha bi qismatillah. Yaitu tanda-tanda orang yang tidak menerima, tidak ridha dengan apa yang sudah Allah kasih ke dia. Kama ruwiya an Abdullah ibni Mas'udin qala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil, pendek, hitam, tapi wanginya luar biasa, sampai nanti wanginya itu bakal kecium di surga. Udah kecium dulu tuh wanginya Isa ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimukumul kalimati allati takallama biha Musa alaihi salam. Ala uallimukumul kitab, apakah tidak perlu aku mengajarkan kepada kalian? Maksudnya mau enggak aku ajarin kalian nih, kata Nabi. Al kalimati, kalimat-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam, yang pernah Nabi Musa utarakan, yang pernah Nabi Musa kalamkan. Hina jawazal bahr, ketika Nabi Musa itu melewati lautan, ma'a Bani Israel, beserta kaum Bani Israel. Kata Rasul, wahai sahabatku, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang pernah disampaikan, diucapkan oleh Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel ketika mereka itu melewati lautan, ketika sedang dikejar-kejar Fir'aun,
ketika sedang dikejar-kejar Firaun melewati sebuah lautan, kan terbelah tuh lautan. Di situ Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kalian aku ajarkan doanya itu yang Nabi Musa ucapkan kepada Allah ketika melewati lautan? Apa jawab para sahabat? Qalu faqulna bala ya Rasulullah. Faqulna bala ya Rasulullah. Tentu kami sangat ingin mendengar ya Rasul. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa doanya yang disampaikan Nabi Musa ketika Nabi Musa melewati lautan bersama kaum Bani Israel? Nabi Musa itu berdoa, Allahumma, doanya adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, wahai Allah segala puji hanyalah milikmu, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada engkau pengaduan. Jadi hanya kepada Allah mengadu. Wa antal musta'an, dan engkau maha mendengar ya Allah, dat yang maha mendengar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini doanya, doa yang dipakai Nabi Musa ketika Nabi Musa kepada kaum Bani Israel sedang melewati lautan. Setelah melewati lautan itu sambil berdoa sampai melewati lautan itu, sampai sudah lewat lautan, Nabi Musa seraya berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tentang pengaduan Nabi Musa kepada Allah, karena ngadu hanya kepada Allah, Allah maha mendengar insyaallah. Qala al-a'masu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min syaqiqil al-asadi al-kufi. Nah, semenjak itu Syekh A'mas ini tidak pernah aku meninggalkan kalimat doa ini nih. Syekh A'mas tidak pernah meninggalkan untuk membaca doa ini setiap hari setelah mendapatkan ijazah atau ilmu kalimat doa Allahumma lakal hamdu sampai akhir. Jadi baca tuh Pak, kita habis sholat ya, doa diselipin tuh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi ketika kita berdoa gitu, maka Allah kirimkan makhluk. Itu yang jadi wasilah kita. Ya memang kita mah harus bersosialisasi dengan manusia sesama makhluk itu. Tapi hakikatnya kita sandarkan itu pengaduan itu kepada Allah, bukan ngandelin manusia. Dan ngandelin manusia nggak akan selesai-selesainya. Ngandelin manusia kita bakal terhina. Andalkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah nanti yang akan mengutus hambanya kepada kita, siapapun yang Allah kehendaki. Bisa jadi min haitsu la yahtasib. Itu kita. Terus waman asbaha, mana ini? Wa huwa an Abdillah radhiyallahu anhu qala al-A'mas atani ata fil manam fa qala ya Sulaiman zid fi hadil kalimat wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Boleh ditambahin nih. Kata qala al-A'mas, berkata Syekh A'mas, atani, datangkan kepadaku atin, orang yang mendatangiku fil manami, di dalam tidur. Faqala, jadi ketika Imam A'mas membaca doa ini, membaca Allah malakal hamdu wa ilaikal mustaka, sampai itu di dalam tidurnya Imam A'mas dimimpiin oleh seseorang. Ketika Imam A'mas mengucapkan ini Allah malakal hamdu, di dalam tidurnya dimimpikan ketemu orang. Terus apa kata orang itu? Ya Sulaiman, faqala ya Sulaiman, wahai Sulaiman A'mas, zid fi hadal kalimat. Kata orang tersebut, ini tambahin kalimatnya. Jangan sampai Allah malakal hamdu wa ilaikal mustawa antal musallahu wala quwata illa billahil aliyil azim. Cakepnya lagi ditambahin. Katanya tuh, kata orang yang ketemu di dalam mimpi. Apa tambahannya? Ditambahkan wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Jadi tambahan itu.
Ditambah itu Imam Ahmad dalam mimpinya, bisa jadi yang nambahin ini dalam mimpinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi. Wa nasta'inu, jadi tambahin doanya, wa nasta'inuka ala wasadifina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Jadi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, wa nasta'inuka fi ala wasadifina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Lalu kemudian waman asbah, siapa orang yang di waktu paginya li umuri dunia hazinan, menghadapi urusan perkara dunia itu hazinan, dalam keadaan sedih. Pagi-pagi ngadepin dunia udah sedih, Masya Allah. Orang mah pada nyari duit, pada kerja, dia pagi-pagi ngadepin dunia sedih, dalam keadaan sedih. Faqad asbaha sakhitan 'alallahi, maka dia itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya waman asbaha, siapa orang yang pagi-pagi ngurusin dunia, ngejar-ngejar dunia, hazinan, dalam keadaan sedih. Ya dalam keadaan sedih karena dari keluhan itu. Dari keluhannya dia. Akhirnya dia ngerjain ini, ngurusin dunia itu dengan penuh kesedihan, hawa nafsu yang dibarengi dengan kesedihan. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi adalah faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka orang itu di pagi harinya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak senang. Jadi ngadapin dunia mah, jalanin dunia mah senang-senang, harus senang, bawa santai sambil senang, optimis. Kan Rasul ngajarinnya gitu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata Rasul, i'mal li dunyaka, cari duniamu, bekerja untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Artinya di sini maksudnya Rasul adalah bahwa mencari atau perkara urusan dunia itu jangan terlalu dibawa ngoyo. Ta'ishu abadan, seolah-olah hidup selamanya, itu harus optimis. Jangan terlalu ngoyo, tapi harus optimis. Hari ini kita belum bisa dapat, tenang. Optimis kita, besok masih ada. Besok belum dapat, masih ada lusa. Lusa belum dapat, masih ada minggu depan. Minggu depan belum dapat, masih ada bulan depan. Bulan depan belum dapat, masih ada tahun depan. Tahun depan belum dapat, masih ada tahun yang berikutnya. Optimis, ta'i, berharap terus, optimis, jangan pesimis, jangan banyak terlalu pesimis. Kenapa? Karena ngadepin dunia harus optimis. Ta'ishu abadan ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu hidup selamanya. Jadi jangan takut hari ini belum dapat, besok masih ada. Gitu. Tapi wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, yang mesti kita khawatirkan, yang mesti kita tangisi, yang mesti kita perhatikan adalah urusan akhirat. Maka kata Rasul, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, tapi bekerjalah, beramallah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok. Nah, sedangkan untuk urusan ibadah, hari ini kita nggak sholat, jangan jangan seolah-olah besok masih ada ini, gitu. Besok masih ada ini, waktu sholat asar, sekarang nggak sholat, nah nggak boleh kayak gitu kalau urusan akhirat. Tapi untuk urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, urusan haji, urusan umroh, kalau ada rezeki, wa'mal li akhiratika, kerjakan akhiratmu sekarang juga, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati esok hari. Hari ini kamu belum sholat asar, jangan seolah-olah kamu punya harapan, tenang, asar besok masih ada. Saya akan sholat kalau hari ini pun enggak sholat. Tenang, saya hari ini walaupun enggak puasa, besok masih ada puasa. Belum tentu besok kita nyampe. Bisa jadi besok bisa mati. Kan kita nggak tahu. Hari ini pulang kita belum tentu masih ada apa enggak. Nggak ada yang bisa ngejamin. Walaupun kita berharap, berkeyakinan, insya Allah kita sehat panjang umur, tapi nggak ada yang bisa ngejamin. Kalau urusan dunia mah hari ini nggak dapet, tenang, masih besok masih ada. Nanti belum tentu besok kita dapat, bisa jadi besok mati. Nggak apa-apa kalau urusan dunia kita belum kebagian di dunia mah. Yang penting kita udah usaha.
Kita pengen punya rumah, tapi walaupun belum punya rumah, sampai ternyata kita meninggal, kita belum punya rumah, nggak jadi masalah. Karena itu mah hanya bekal di dunia. Nanti di akhirat mah ada kebahagiaannya, rumah yang sebenarnya. Tapi kalau untuk urusan sholat, puasa, haji, dan lain apa namanya, zakat, dan seterusnya, kalau kita nggak kerjain di dunia, selama di dunia nggak kita kerjain, nanti di akhirat kita nggak bakalan dapat apa-apa. Tuh, yang kita ngeri mah gitu. Jadi siapa orang yang di waktu pagi harinya mengerjakan urusan-urusan dunia hazinan dalam keadaan sedih, faqad asbaha saqitan 'ala Allah, maka dia di waktu pagi tersebut akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa dimurkai? Wal makna min hazni 'ala umri dunya faqad ghadiba 'ala Allah di annahu lam yarda bi qada'illah wa lam yasbir 'ala balaihi. Maksud kenapa sedih dimurkai oleh Allah? Karena makna min haznin makna min haznin ala umri dunia di sini adalah faqad ghadiba atau ghadaba 'ala Allahi, maka dia termasuk orang yang benar-benar dimurkai oleh Allah. Jadi kenapa dia sedih? Karena memang dia dimurkai oleh Allah. Jadi nggak boleh kalau yang sedih itu dimurkai oleh Allah. Di annahu, karena bahwasanya dia dimurkai oleh Allah itu lam yarda bi qada'illah, karena dia tidak ridho dengan ketetapan dari Allah, dengan ketentuan dari Allah, gitu, dengan ketetapan atau ketentuan dari Allah. Jadi hidup kita di dunia ini Pak berdasarkan ridhonya Allah yang sedang kita jalani. Hari ini kita dapat rezeki kudu ridho, karena ridho Allah udah nakar semua, Allah udah ngatur semua, Allah udah apa namanya ngejatahin kita masing-masing. Hari ini umpamanya nih, kita dijatahin hari ini 100.000 sama Allah, umpamanya gitu. Atau kita dijatahin sama bos kita 100.000. Kita nyari lebih. Kalau emang udah jatahnya sama bos 100.000, kata bos ini nggak kurang nggak lebih, segini kamu hari ini. Kita maksa ngelebihin, nggak bisa. Bisa aja, bisa. Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tapi jadi haram. Sama bos sudah dijatahin 100.000. Kita pengen lebih, nyari lebihan. Kata bos, ini nggak kurang nggak lebih, segini jatah kamu. Kurang lebihnya tanggung. Kita ngerasa kurang, nggak terima dengan 100.000. Kita nyari lebih. Lebihnya bagaimana? Karena ini yang sudah dijatakan adalah yang halal, yang diperbolehkan. Tiba-tiba kita nyari yang lebih dari 100.000 dari yang bukan dihalalkan. Karena memaksa ingin mendapatkan lebih dari 100.000. Akhirnya kita ngambil perkara yang haram, yang nggak boleh, yang tidak dihalalkan. Akhirnya jadi dosa, jadi nafsu. Nah, itu dimurkai oleh Allah. Maka dengan sebab itulah kenapa orang tersebut dimurkai oleh Allah, karena mengejar hawa nafsu. Jadi kenapa dimurkai sama Allah? Karena dia tidak ridho dengan ketetapan dari Allah. Walam yasbir ala balaihi, dan dia tidak sabar terhadap ujian dari Allah. Walam yu'min biqadrihi, dan tidak beriman dengan kepastiannya Allah, qadarnya Allah, takdirnya Allah, kehendaknya Allah. Kenapa dia dimurkai? Karena dia tidak ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Pagi-pagi ngurusin dunia dalam keadaan sedih, keluh kesah. Jadi akhirnya kerjanya juga dengan penuh nafsu, dengan marah-marah, nggak serius. Akhirnya kerjanya bukan ibadah karena Allah, tapi hanya mengejar hawa nafsu. Maka disitulah Allah murka. Murkanya Allah. Kenapa Allah murka? Karena dia tidak ridho dengan ketetapan dari Allah, tidak sabar dengan ujian dari Allah, dan tidak beriman dengan kepastian yang Allah berikan kepada dia. Seolah-olah dia nggak percaya tuh. Di anna kullama waqa'a fid dunya fa huwa biqada'illah wa qadarih. Ya karena kita kudu ingat, sesungguhnya apa yang terjadi di alam dunia ini yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita jalani di alam dunia ini, semuanya itu fahuwa biqadaillahi ta'ala. Semuanya ini sudah kodonya Allah. Gak bisa kita melawan kodonya Allah, ketetapannya Allah. Ada kodok dan qadar, ada kodok dan takdir. Kalau kodok sudah kepastian,
sudah ketentuannya dari Allah yang sudah Allah tetapkan. Nah, kepastiannya kita mohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita minta ya Allah kepastiannya ini, takdirnya kita adalah takdir yang baik. Matinya kita husnul khatimah. Di surga kita balik ke akhiratnya pun diterima oleh Allah, dapat bagian dari Allah gitu. Waman tawadhu'a, dan siapa orang yang bertawadu li ghaniyin, waman tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Masyaallah. Waman tawadhu'a, dan siapa orang yang tawadu di sini maksudnya merendahkan dirinya, li ghaniyin, kepada orang kaya, merendahkan dirinya kepada orang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, karena uangnya, karena hartanya. Faqad dhahaba sulusa dinihi, maka kata Nabi, hilang tuh sepertiga agamanya dia. Jadi orang yang dekat sama orang kaya, merendahkan dirinya kepada orang kaya, tapi mengharap kekayaannya, hilang sepertiga imannya. Ustaz, berarti kita nggak boleh dekat sama orang kaya. Kemarin kan saya bilang, boleh kita berkawan sama orang kaya, bersahabat. Kalau perlu orang kaya itu ajak, deketin sama kita. Tapi deketinnya bukan karena ngeliat uangnya. Kita deket sama orang kaya, jangan lihat uangnya, jangan lihat hartanya, jangan lihat jabatannya. Tapi siapapun dia orang kaya, lihat kedermawanan, kebaikannya. Ketika orang itu punya uang, apakah orang ini baik? Kalau belum baik, maka tarik dia untuk diajak kepada kebaikan. Sebab kalau orang kaya yang punya uangnya banyak tidak diajak kepada kebaikan, maka uangnya itu bisa jadi sia-sia. Bisa jadi sia-sia hanya untuk urusan dunia, untuk urusan maksiat. Tapi kalau kita ketemu orang kaya, kenal orang kaya yang banyak uangnya, dia belum terarah kepada kebaikan, tarik orang tersebut, kita deketin, arahkan hartanya, kedermawanannya, hartanya, uangnya itu untuk hal agama, untuk perihal kebaikan. Tarik kepada kebaikan. Temu orang kaya punya uangnya, ajak ke masjid, ajak sholat, ajak ke pengajian, nggak sempet dia, ajak bikin sumbangan. Ya, kadang-kadang rata-rata kan orang kaya sibuk. Maka ketika dia mendapatkan itu semua, mendapatkan harta, uang dan segala macamnya, maka kita ajak untuk bersedekah, ajak untuk berbuat kebaikan. Suruh nyumbang ke masjid, suruh nyumbang ke majelis taklim, suruh bikin santunan gitu. Kalau nggak begitu, kasihan tuh orang kaya, kasihan tuh orang yang banyak duitnya tapi nggak diarahkan kepada agama, maka hartanya segala macamnya hanya sampai di dunia. Bisa jadi nanti sebelum dia meninggal pun udah ditinggalin sama dunia, diganggu sama orang, belum diganggu sama anak-anaknya umpamanya. Seketika dia meninggal pun bisa jadi harta warisnya pun jadi berantakan, jadi ribut, saling sikut-sikut kan, hutang belum dikejar, hutang piutang. Makanya kita bukan nggak boleh dekat sama orang kaya, tapi kedekatan kita sama orang kaya itu adalah kita ajak mereka untuk kepada hal agama, supaya nggak hilang sepertiga agama kita, ajak mereka kepada agama. Jadi ngeliat orang kaya itu jangan lihat jangan lihat kekayaannya, tapi lihat kebaikannya. Kalau orang baik, maka orang baik itu arahkan kepada hal agama. Sebab ada orang baik tapi tidak mengarahkan kepada agama. Arahnya hanya kepada hal-hal kemaksiatan. Contohnya gimana? Ya kalau untuk minum-minuman, wah nyumbangnya gede umpamanya. Kalau untuk hanya sekedar hiburan, dia ngasih semuanya gede. Tapi itu giliran untuk santunan, untuk pengajian, susah banget tuh. Ada yang kayak gitu. Kita tarik, Bapak, insya Allah nih masuk surga, insya Allah berkah hartanya, insya Allah berkah hartanya kalau mau diajarkan kepada agama. Jadi man tawadu li ghaniyin liginahu faqad dhahaba sulusa dini. Orang yang tawadu merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilang separuh agamanya. Ya. Aili anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nas li ajli solahi
Karena bahwasannya syarat itu tidak ayakuna ta'zimun nasi, agar dia mengagungkan manusia li ajli solahihi itu. Jadi syariat itu mengajarkan mengagungkan manusia itu li ajli solahihi, menghormati manusia itu karena apanya? Karena solahnya, kebaikannya. Wali ajli ilmihi, dan mengagungkan atau menghormati manusia itu karena keilmuannya. Tuh Masya Allah. Duna ta'zimi li ajli malihi, bukan mengagungkan karena hartanya. Kita dekat ke kiai, dekat ke apa namanya, ke orang kaya, bukan karena hormat ke hartanya, tapi hormat karena kebaikannya, kedermawanannya. Kalau orang itu baik, deketin, arahkan dia kepada agama supaya nggak melenceng. Bukan karena ngelihat hartanya doang, bukan ngelihat karena duitnya doang. Bob, kalau cuma karena ngelihatnya duitnya doang, kita kejar itu duitnya, maka kita lah yang bakal hina di depan dia. Kita mau diatur-atur tuh di depan dia, mau diatur begini begitu, yang haram bisa dihalal. Tuh. Makanya kenapa kita diajarkan untuk apa namanya, saling berkoordinasi, bekerja sama antara ulama dengan umaro, pemerintah dengan para kiai, itu supaya negara kita pun apa, bekerja sama dengan baik dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang memang apa, apa namanya, menjalankan prinsip-prinsip yang memang sudah diatur oleh negara, yaitu Pancasila. Kan diajarin kan di situ kan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mengagungkan orang kaya itu atau kiai pun sama. Orang pintar yang kita agungkan bukan kiai, tapi kenapa mengagungkan? Karena keilmuannya, bukan karena hartanya, bukan karena gitu. Man akramal mali ahanal ilmu wassalam. Maka barang siapa orang yang mengagungkan hartanya itu, maka dia akan terhina, hancur dah tuh wassalam ilmu. Dan walaupun kita berilmu tapi mengagungkan orang kaya karena uangnya, hartanya, ilmu kita ini bakal musnah, hancur. Qala Sayyidi Abdul Qadir Jalani, wallahu a'lam bissawab. Dah, ini dulu, udah jam 16, bentar lagi kita buka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah wal maqalatu tsaniyah an Nabi Bakrin, atau makalah yang ke-32. Al-Fatihah. A'udzubillah.